Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mem. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Mem. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk pemimpin doa, siapa ya? Bentar ya. Oke, Yunianti. Ada Yunianti? Ada, Mem. Oke, silakan pimpin doa, Nak, sebelum kita belajar. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Yunianti. Oke, kita hari ini akan membahas tentang topik baru, yaitu konsinyasi. Oke, konsinyasi. Pernah nggak dengar kata konsinyasi? Mem, asli, Mem, baru tahu, Mem. Baru tahu? Gak pernah dengar, Mem. Iya, Mem, baru tahu ini, Mem. Ah, yakin? Gak pernah dengar, Mem. Ya, oke. Jadi ini konsinyasi ini seperti penitipan barang. Ya, penitipan barang. Jadi model jualnya seperti di kantin dititipkan gitu. Jadi ini namanya konsinyasi. Oke, kita lihat indikator pembelajarannya terlebih dahulu. Untuk di topik konsinyasi yang perlu kalian pahami adalah sistem konsep konsinyasi dari pengolahan makanan modifikasi. Kemudian menganalisis operasi konsinyasi, pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi. Nah, kita lihat dari pengertian konsinyasi itu sendiri ya. Konsinyasi ini merupakan penyerahan harta tetap tanpa pemindahan hak milik dengan kontrak perjanjian penjualan yang telah disepakati. Jadi di sini hanya menyerahkan gitu. Jadi kalau laku baru dibayar. Jadi kalau tidak ya akan dipulangkan. Itu enaknya kalau sistem konsinyasi. Jadi si penjual tidak merasa dirugikan jika barangnya tidak laku. Nah, di sini kalau untuk sebagai penitip barang itu disebut dengan consignor ya. Nah, dan kalaupun bahasa Indonesia itu pengamanat, sedangkan kalau dia agen bagi consignor untuk menjual barang itu disebut dengan consignee. Ya, jadi kalau penitip barang si punya barang itu namanya consignor atau pengamanat. Dan kalau dia agen untuk menjualnya itu disebut dengan konsignee atau komisioner ya. Jadi di sini yang berhak atas pembayaran kembali biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan perjanjian dari komisi. Jadi intinya konsinyasi ini merupakan sistem penjualan yang merupakan perjanjian dari komisioner ya. Nah, kita lihat lagi pengertian yang lainnya itu merupakan penjualan barang dengan cara pemilik barang menitipkan. Nah, menitipkan barang kepada pihak lain yang bertindak sebagai agen penjual dengan memberikan komisi. Jadi, seperti kehidupan sehari-hari sebenarnya ini sudah sering kalian lihat. Mungkin namanya aja yang baru tahu. Kalau dulu taunya titip barang gitu ya, titip barang yang dijual. Tapi itu sebenarnya namanya adalah konsinyasi. Kemudian untuk pengertian lain yaitu pihak yang menyerahkan barang ataupun pemilik itu disebut konsignor atau pengamat. Pihak yang menerima disebut komisioner atau konsignee. Jadi ingat aja kata konsignor dan konsignee. Nah, menurut Halim ya kalau kita lihat dari pengertian konsinyasi dari beberapa ahli, menurut Halim penjualan konsinyasi ini merupakan penjualan dengan perjanjian. Ya, di mana pihak pemilik barang atau konsignor atau pengamanat menyerahkan barangnya kepada pihak lain, yaitu konsignee atau komisioner untuk dijual kepada pihak luar. Dan pihak konsignee mendapatkan sejumlah komisi dari pihak konsignor. Jadi biasanya kalau sistem konsinyasi ini penjual yang menitipkan barang atau konsignornya itu memberikan harga modalnya.
berapa dia berikan modal di situ. Nah, ketika untuk menjualan, terserah si penjualnya mau jual berapa. Gitu. Jadi seperti kamu nitip barang di kantin, itu merupakan penjualan konsinyasi. Ya. Nah, kalau menurut Yunus dan Harnanto, konsinyasi ini merupakan suatu perjanjian di mana salah satu pihak yang memiliki barang menyerahkan sejumlah barang tertentu untuk dijualkan dengan memberikan komisi tertentu. Nah, ada juga kalau kita jual barang ya, nanti kita yang memberikan komisinya gitu, berapa persen dari penjualan. Ada seperti itu. Jadi sehingga penjual tidak menaikkan harga. Dia menjual sesuai dengan harga yang diberikan karena sudah akan mendapatkan komisi yang sesuai dengan perjanjian. Nah, menurut Maria, konsinyasi itu merupakan pihak yang memiliki barang, penitipan barangnya kepada pihak lain untuk dijualkan dengan adanya perjanjian tertentu. Biasanya memang pakai perjanjian kalau sistem konsinyasi. Nah, menurut Alimin Syah dan Padji, konsigmen atau konsinyasi adalah barang-barang yang dikirim untuk dititipkan kepada pihak lain dalam rangka penjualan di masa mendatang atau untuk tujuan lain. Jadi hak atas barang tersebut tetap melekat pada pihak pengirim atau disebut dengan konsignor. Jadi pihak yang menitipkan. Si penjual lanjutannya konsigninya itu tidak punya hak, ya. Jadi tetap yang memiliki hak itu yang konsigner. Nah, menurut Yendrawati, konsinyasi itu adalah penjualan dengan cara pemilik menitipkan barang kepada pihak lain untuk dijualkan dengan harga dan syarat yang telah diatur dalam perjanjian, ya. Jadi kalaupun konsinyasi ini hampir mirip semua pengertiannya dari beberapa ahli, terserah mau pakai yang mana. Ya, kalau menurut Arifin, konsinyasi itu merupakan suatu jenis penjualan dengan cara menitipkan barang dagangan ke pihak lain untuk dijualkan. Nah, jadi inti dari pengertian dari konsinyasi itu adalah penjualan yang dilakukan oleh pemilik barang dengan cara menitipkan barang kepada pihak kedua untuk dijualkan dengan memberikan komisi kepada pihak konsinyasi yang menjualkan barangnya tersebut kepada konsumen. Nah, kita lihat dari alasan kenapa orang lebih suka, ya, pedagang itu lebih suka memilih sistem pendagangan konsinyasi, ya. Jadi ada beberapa alasan mengapa sistem konsinyasi yang mereka pilih. Nah, kalau untuk dari segi pengamanat atau konsigner, berarti di sini bagi yang menitipkan, itu alasan utamanya adalah daerah pemasaran semakin luas, ya, sehingga lebih dikenal oleh masyarakat dan meningkatkan penjualan karena dia bisa menitipkan di berbagai toko. Nah, kemudian harga jual dan syarat penjualan dapat dikendalikan. Karena apa? Kita yang menentukan harga jual dari kita. Jadi kalaupun laku ya tetap segitu kita dibayar. Kalaupun yang dijual dari pihak konsigni atau komisionernya itu terserah mereka mau jual berapa. Intinya jumlah yang kita kasih dan yang laku itu yang diserahkan. Jadi tidak rugi. Kemudian barang lebih terjamin untuk kembali. Karena apa? Hak miliknya masih pemilik si konsigner. Kemudian menghemat biaya pemasaran seperti sewa tempat, gaji wiraniaga, dan lain-lain. Kenapa? Karena kita menitipkan barang-barang tersebut di toko-toko yang ada. Jadi kita tidak perlu tempat penjualan, hanya menitipkan barangnya. Nah, kalau untuk alasan dari sisi konsigni ataupun komisioner, itu yang pertama terhindar dari resiko kerugian secara finansial. Ya, bila barang tidak laku maupun kerusakan fisik barang karena tadi hak miliknya masih tetap milik konsigner. Kemudian barang dagangan bisa lebih bervariasi, apalagi kalau konsignornya lebih dari satu
perusahaan. Jadi kalau dia sistem menitipkan barang, itu penjual hanya cukup menjual, tidak ada risiko. Kalaupun laku syukur dapat komisi, tidak laku juga tidak masalah dan tidak mengalami kerugian. Nah, kemudian ada kepastian persediaan barang dagangan. Karena apa? Setiap harinya itu ada berapa barang yang akan dimasukkan. Kemudian mendapat komisi dari penjualan tanpa mengeluarkan modal kerja. Nah, sehingga di sini persediaan barangnya tetap ada. Kita tidak perlu modal karena sudah dititipkan oleh si konsigner. Nah, kita lihat dari tujuan dan manfaat dari konsinyasi. Yang pertama, konsinyasi mungkin merupakan satu-satunya cara yang memungkinkan produsen atau distributor memperoleh daerah pemasaran yang lebih luas. Itu tadi, karena saya katakan bisa dititipkan di beberapa toko atau banyak toko. Kemudian konsigner dapat memperoleh spesialis penjualan, terutama untuk penjualan gandum, ternak, dan hasil bumi. Kemudian harga jual eceran barang konsinyasi dapat dikendalikan oleh pihak konsigner yang masih menjadi pemilik barang ini. Nah, jadi di sini kalau dia konsinyasi adalah harga jualnya itu diberikan oleh konsigner. Jadi yang menjual itu hanya mendapatkan komisi numpang tempat ya. Jadi di sini lebih fleksibel. Nah, kemudian kita lihat dari operasi konsinyasi. Yang pertama, syarat kredit yang harus diberikan oleh pihak konsigne kepada para pelanggan. Jadi harus ada syarat-syarat yang bisa diberikan terlebih dahulu. Kemudian beban yang dikeluarkan oleh pihak konsigne, komisioner harus diganti oleh pihak konsigner. Jadi misalkan beban sewa, ya sewa tempat itu juga nanti ada diberikan oleh konsigner kepada konsigne. Kemudian pengiriman uang dan penyelesaian keuangan oleh pihak konsigne. Jadi di sini yang memegang uang adalah pihak konsigne karena konsigne yang menjual barang tersebut. Laporan harus dikirimkan oleh pihak konsigne. Nah, jadi di sini laporan ini biasanya laporan berapa barang yang laku dan berapa barang yang tidak laku. Jadi di sini harus jelas barang yang tidak laku ataupun rusak juga harus diserahkan. Jadi dikembalikan dengan ketentuan kalau memang barang itu sudah tidak layak untuk dipakai. Nah, kemudian hal-hal yang terpenting bagi konsigne ataupun hak konsigne ya. Yang pertama itu adalah pihak konsigne berhak memperoleh penggantian atas pengeluaran yang dibutuhkan berkaitan dengan barang konsinyasi dan juga berhak memperoleh imbalan atas penjualan barang konsinyasi. Jadi di sini banyak untung dari konsigne karena dia tidak mengeluarkan modal tapi memperoleh keuntungan. Kemudian pihak konsigne itu berhak menawarkan garansi biasa atas barang konsinyasi yang dijual dan sementara pihak konsigner itu terikat pada syarat pemberian garansi yang diberikan oleh konsigne. Jadi syarat-syaratnya itu tergantung dari konsigne yang membuat. Karena konsigner itu hanya menitipkan barang. Nah, kewajiban bagi pihak konsigne. Pihak konsignor harus melindungi barang-barang pihak pemilik dengan cara yang baik dan sesuai dengan sifat barang dan kondisi konsinyasi. Jadi di sini jika pihak konsigne telah menerima instruksi tersebut, maka harus dilaksanakan dengan baik agar terhindar ya dari kerusakan-kerusakan yang memungkinkan terjadi. Kemudian pihak konsigne itu harus menjual barang konsinyasi dengan harga yang telah ditentukan. Ya, jadi konsignor yang memberikan harga gitu. Agar tidak terjadi mahal ataupun terserah daripada konsigne jika memang ada perjanjian harganya dari konsignor.
Jadi kalaupun harga jual itu tergantung dari berapa persen komisi yang diberikan konsignor kepada konsigni. Kemudian pihak konsigni harus memisahkan barang konsinyasi dari barang dagangannya yang lainnya agar lebih mudah untuk membuat laporan keuangannya. Pihak konsigni harus mengirimkan laporan berkala mengenai kemajuan penjualan barang konsinyasinya. Jadi di sini juga harus jelas barang-barang yang tersisa itu adanya berapa dan yang laku berapa. Oke, itu saja untuk penjelasan dari konsinyasi hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Mem, Amri mau nanya, Mem. Ya, Konsinyasi bisa nggak dikatakan sama dengan distribusi? beda. Kalau distribusi, biasanya kalau si pembeli itu membeli langsung. Ya, tapi kalau konsinyasi kita menitipkan barang. Sehingga pedagang tadi tidak perlu mengeluarkan modal. Jadi kalau distribusi itu kan menyalurkan dan sekaligus bisa langsung menjual. Tapi kalau dia konsinyasi, kita menitipkan. Makanya barang itu bisa kembali gitu. Jadi contoh biasanya kalau makan makanan yang sistem konsinyasi itu biasanya makanan yang cepat basi ataupun cepat rusak gitu. Misalkan masa berlakunya juga sebentar, tidak lama gitu. Jadi misalkan kalau kita di kantin yang beberapa waktu lalu kita ada di kantin itu kan konsinyasi sistemnya. Berapa barang yang laku aja yang dibayar. Kalau nggak laku dibawa pulang kembali oleh si penitip barang gitu. Bisa dipahami Hairul? Bisa, Mem. Nah, jadi beda ya distribusi dengan konsinyasi. Kalau distribusi kamu menyalurkan dan menerima penjualan langsung gitu. Jadi tidak dititipkan karena harus mengeluarkan uang langsung, modal langsung. Tapi kalau dia konsinyasi tidak. Tergantung berapa barang yang laku baru dibayar. Kalau nggak laku bisa dipulangkan. Itu. Bisa paham? Siap, bisa, Mem. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Saya, Mem. Ya. Ini siapa ya? Jadi kan, Mem, Rahmi, Mem. Oh, Rahmi. Jadi kan, Mem, ada itu yang konsinyasi itu pembayarannya itu 10% dari misalnya barang dagangannya. Jadi ada diambil 10% dari harga dagangannya, itu juga disebut konsinyasi, Mem. Iya. Jadi biasanya pada saat menitipkan barang antara penjual dan pedagang ya, konsignor dengan konsigninya itu melakukan perjanjian terlebih dahulu. Sistemnya bagaimana? Contoh, kalau misalnya lah kamu menitipkan barang ya, kamu menitipkan barang langsung ke harga jual. Contoh misalkan harga kue Rp1.000. Berarti nanti komisi yang diterima oleh penjual di kantin itu 10%. Maka Rp1.000 10%-nya berapa? Gitu. Rp100 lah per komisi per buah yang bisa kamu terima. Itu jika dia sistem komisi yang langsung pakai persen. Tapi kalau misalkan ada juga konsinyasi yang sistemnya gini. Si konsigner memberikan modalnya, harga jual saya jual di sini 900 gitu. Nah, kemudian kantin atau pihak penjual tadi itu menjualnya dengan harga 1.000. Dia langsung mengambil komisinya sendiri. Itu juga konsinyasi. Bisa dipahami? Bisa, Mem. Terima kasih, Mem. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Sudah paham, Nak? Tentang konsinyasi? Paham, Mem. Alhamdulillah. Oke, itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mem. Makasih, Mem.